Tes, tes, halo, halo. Tes, halo. Oke, bisa mulai. Ya. Saya jadi sejarawan karena waktu kecil itu senang dengan tukang cerita. Tukang cerita ini satu tradisi di masyarakat Betawi yang sering membawakan cerita-cerita yang ajaib gitu ya. Dan saya pikir kemudian belakangan enak ya bisa jadi tukang cerita dan menceritakan kepada banyak orang. Dan sesungguhnya banyak orang itu perlu banyak cerita karena hanya dengan cerita mereka bisa bertahan. Dan sebuah bangsa juga dibuat dengan cerita, dengan sejarah, dan itu jelas diucapkan. Jadi kalau kita ingin bertahan sebagai manusia, sebagai bangsa, ya kita harus punya cerita, harus punya sejarah. Dan kalau kita ingin punya masa depan sebagai manusia dan sebagai bangsa, ya kita tidak punya pilihan selain pulang ke rumah sejarah dan terus memproduksi cerita sejarah kita. Karena masa depan itu negeri yang tidak ada petanya, dan hanya dengan pulang ke masa lalu dan membuka seluruh cerita ketika kita dibentuk oleh sebuah cerita yang namanya kemudian menjadi bangsa, kita jadi tahu ke depan itu bangsa kita ini kita mau buat seperti apa. Itulah peta. Karena itu sering ada yang bilang hidup memang dijalani ke depan tapi dipahami ke belakang. Sebab itu pilihan saya belajar sejarah, menjadi sejarawan. Selain bahwa enak di lapangan kerja, nggak ada yang mau jadi sejarawan, jadi kosong. Banyak saingan. Ya sebenarnya itu ada persepsi bahwa di sistem kekuasaan yang otoriter, bahkan di sebuah sistem kekuasaan yang demokratis, itu punya kecenderungan negara akan punya keinginan menguasai kepala masyarakatnya gitu, menguasai kepala rakyatnya. Jadi di dalam sistem kekuasaan otoriter itu orang nggak cukup puas hanya menguasai sumber ekonomi, tapi juga ingin menguasai pikiran orang. Dan dalam konteks kita di Indonesia, itu menguasai pikiran orang itu menjadi sangat penting. Terutama kalau kita lihat sejarah Orde Baru. Mereka dikonstruksi oleh menguasai ingatan tentang peristiwa sejarah yang kita sebut 1965. Maka terus diulang-ulang cerita tentang 65. Tapi apakah di masa Orde Baru itu hanya ada sejarah yang dibuat oleh kekuasaan, dibuat oleh negara? Tidak, ada banyak sejarah alternatif yang berkembang. Persoalannya adalah gema sejarah alternatif itu kadang-kadang dilawan dengan berbagai macam sistem, dari mulai sistem hukum, dengan aturan-aturan pengadilan, bahkan penjara, bahkan pemberangusan yang sampai hari ini masih bisa kita lihat. Jadi kita tiba di suatu pemikiran bahwa masa ke masa bukan hanya rejim otoriter, tapi rejim yang mengaku sebagai rejim demokratis juga itu ingin menguasai pikiran orang dan ingin menguasai sejarah. Tapi jangan pernah pikir di dalam situasi itu tidak pernah ada alternatif sejarah. Alternatif sejarah selalu tersedia. Persoalannya kita mau memilih yang alternatif itu atau tidak. Ya ini investasi yang penting sebenarnya ya, karena persoalan besar kita menghadapi masa depan dan krisis yang kita alami pada tahun 98 sebenarnya krisis nilai. Dan kalau itu krisis nilai artinya kita jawabannya harus pulang ke rumah sejarah, karena sumber nilai kita itu ada di masa lalu. Misalnya kita tuh harus tahu sebenarnya apa sih alasan Indonesia dibuat. Bagaimana sih orang Indonesia itu sebenarnya, itu nilai. Nilai yang kita bangun dengan banyak cerita dalam bentuk pahlawan-pahlawan, hari-hari peringatan. Tapi persoalan besarnya adalah cerita itu kemudian tidak dikenal lagi, cerita itu hilang, cerita itu bahkan
mati, dan akhirnya tinggal menjadi perayaan, tinggal menjadi nama jalan gitu. Nah, di titik inilah sebenarnya pendidikan sejarah menjadi penting karena dia memberikan sumber nilai kepada generasi yang akan menjadi penanggung jawab bangsa kita ke depan gitu ya, agar kita tetap bisa lihat dari liang kubur istilah Tan Malaka, suara kita kencang, oh Indonesia masih ada begitu misalnya. Itu sangat tergantung kepada pendidikan sejarah, pendidikan nilai, karena itu yang akan menyelamatkan masa depan kita, masa depan masyarakat kita, terutama dengan nilai-nilainya, nilai yang membuat kita lebih mengenal kenapa sih Indonesia itu ada. Seperti apa sih orang Indonesia? Karena Indonesia itu ada selama ada pendukungnya. Siapa pendukung? Orang Indonesia. Kalau Indonesia itu tidak ada pendukungnya, artinya sudah tidak ada lagi orang Indonesia. Dan itu semua ditentukan oleh pengetahuan kita tentang cerita dari masa lalu. Apa itu Indonesia, apa itu orang Indonesia. Agar Indonesia tetap ada, agar pendukung Indonesia agar tetap ada. Itu yang namanya orang Indonesia itu tetap ada. Jangan tinggal cuma namanya Indonesia, tapi kita lihat perilakunya tidak ada satupun yang kita kenal sebagai orang Indonesia. Dan Indonesianya itu ada, tapi kita tidak kenal Indonesia yang dicita-citakan di masa lalu. Jadi Indonesia yang asing. Dan bukan Indonesia lagi jelas. Ya, ini era digital yang sangat menarik karena dia bukan hanya menyediakan keberlimpahan informasi, tapi di dalam informasi itu juga kita menghadapi masalah-masalah begitu banyaknya informasi yang tidak berguna atau sampah bahkan kebohongan. So jadi persoalan besar di kita adalah kita merasa punya prestis kalau belanja informasi. Kita punya prestis kalau kita bisa beli mobil mewah, bisa beli baju dengan brand internasional, sepatu dengan brand internasional, gincu make up dengan brand internasional. Tapi kita tidak mau membeli informasi dengan harga yang mahal. Kita beli informasi dengan harga yang murahan. Karena itu kita dapat barang yang kita tidak kadang tahu pertanggungjawabannya di mana. Barang ini sehat atau tidak. Barang informasi ini bergizi atau tidak. Inilah yang terjadi pada hari ini. Investasi informasi di informasi kita itu parah sekali. Dan kita tidak bisa memilah, bahkan negara memproduksi informasi-informasi yang kadang tidak bergizi gitulah. Institusi-institusi di luar pemerintah juga kadang-kadang memproduksi. Ini menjadi persoalan menurut saya di era digital adalah bagaimana caranya memproduksi informasi yang bermutu. Seperti barang bermutu itu ada harganya, harga kenal barang begitu. Nah hari ini menurut saya orang hanya kenal barang untuk baju, untuk sepatu, untuk gincu, untuk mobil, untuk motor. Tapi untuk informasi menurut saya belum tentu gitu ya. Mungkin sebab itu perkembangan pembaca dan dunia penerbitan kita menjadi bobrok. Karena orang tidak mau membeli informasi dengan harga yang mahal, bahkan dikasih gratis pun tidak mau. Membaca. Kalau kita lihat sejarah kita ke belakang itu, kita didirikan oleh para founding fathers kita sebutnya ya. Para pendiri bangsa, karena ada perempuan juga lah gitu ya. Itu mereka mayoritas adalah para pembaca. Dan mereka bunuh diri kelas karena mereka membaca. Mereka masuk sekolah modern, pendidikan kolonial, yang kalau mereka tidak kritis, mereka itu sudah bisa jadi amtenar atau pejabat-pejabat, hidupnya mewah, gampang, duduk dalam tataran priai gitu ya. Tapi mereka memilih untuk tidak mengambil itu. Karena apa? Karena kepala mereka dipenuhi oleh bacaan. Mahkota mereka adalah pengetahuan. So jadi daya kritis itu syarat utamanya adalah membaca. Jadi kalau misalnya UNESCO bilang dari 1.000 orang Indonesia 1 tahun hanya 1 orang yang membaca buku, maka kita sudah bisa tahu. Persoalan besar bangsa kita hari ini adalah tidak bisa memproduksi cerita. Seperti di masa lalu, para pendiri bangsa kita itu memproduksi cerita. Karena dianggap cerita yang lama ini cerita yang basi.
cerita yang memuakan. Cerita apa? Cerita dunia kolonial. Dia harus ganti cerita yang baru, lakon yang baru. Dan lakon yang baru itu lahir dari daya kritis. Nah, kalau hari ini kita mewarisi sebuah bangsa yang dibangun oleh daya kritis karena membaca, dan kita yang mewarisnya tidak punya budaya membaca yang baik, bagaimana kita bisa kritis? Bagaimana kita bisa membuat cerita baru dari cerita lama yang dibuat oleh para pendiri bangsa kita? Meremix cerita, merejuvenation cerita dari para pendiri bangsa kita. Kita nggak bisa karena kita nggak membaca. Kalau nggak membaca jadi nggak tahu. Ya, itu konsekuensi dari abad digital ya, abad di mana semua orang bisa mengakses informasi dan mengunggah informasi. Tapi persoalan besarnya adalah hoax itu sering tidak berkait dengan budaya membaca sebenarnya. Karena di masyarakat yang paling maju sekalipun itu hoax tetap marak, merajalela begitu ya. Jadi yang kita perlukan adalah menggembleng masyarakat sekaligus pemerintah. Jadi menggembleng pemerintah dan masyarakat untuk sama punya tradisi dan punya sikap moral tentang bagaimana memilih informasi yang baik, yang bergizi gitu. Dan menurut saya ini menyangkut sistem pendidikan menurut saya. Di sistem pendidikan kita itu makin hari menurut saya budaya untuk mendekatkan siswa dengan buku itu semakin buruk begitu ya. Dulu saya masih mengalami harus membaca satu buku dan membuat laporan buku setiap tahun paling tidak 3 buku, dan kemudian saya mengenal aneka macam karakter. Tapi sekarang tiba-tiba saya lihat keponakan saya itu sudah ada buku tentang resume dari sebuah buku. Jadi dia tidak baca buku lagi utuh. Dan bagaimana dia bisa mengenali karakter begitu, dan bagaimana dia punya tradisi untuk memilih bacaan yang baik, informasi yang utuh gitu ya, walaupun panjang tapi jauh lebih berarti begitu ya. Sementara di aras yang lain kita juga melihat bagaimana warisan dari dunia intelektualisme kita di masa lalu, balai pustaka itu sebagai simbol dari dunia bacaan masyarakat dan informasi itu ya, yang bergizi itu mati, hidup segan mati tak mau hari ini. Jadi menurut saya sekali lagi adalah kita harus punya keberanian untuk menginvestasikan belanja bacaan informasi yang mahal. Bukan hanya negara tapi juga masyarakat untuk berani membeli informasi yang mahal, seperti mereka berani membeli baju yang mahal, branded celana yang mahal, sepatu yang mahal, mobil yang mahal, motor yang mahal. Jadi barang yang bermutunya memang harus diproduksi dan barang yang mahal, dan negara harus melakukan itu menurut saya. Problem yang paling masalah itu menurut saya adalah tidak mengenal kita, tidak mengenal Indonesia itu apa. Jadi ada historian yang sekarang sedang menanjak namanya, Yuval Noah Harari. Dia bilang salah satu investasi yang paling besar yang harus kita lakukan di masa depan untuk bertahan adalah mengenali diri kita. Dan untuk mengenali diri kita, itu kita tidak bisa pulang, maksudnya tidak bisa hidup di masa lalu. Tapi kita harus dari kekinian kita, itu melayangkan pandangan mata kita ke masa lalu untuk mengambil pelajaran dan inspirasi sekaligus mengenal diri kita. Untuk bahan kita bermeditasi, menciptakan kreasi dan cerita baru tentang masa depan Indonesia. Nah, persoalan besarnya adalah kita tidak di dalam kondisi seperti itu. Kita di dalam nawacita itu disebutkan butir ke-8 terang-terangan tentang sejarah, tetapi kita belum melihat
pemikiran yang serius untuk menurunkan yang disebut di dalam nawacita ini dalam konteks menginvestasikan untuk mengenal diri kita agar kita bisa selamat di masa depan, dan Indonesia itu masih ada gitu loh di tahun 2045, dan setelah 100 tahun kita bisa melihat paling tidak ada satu langkah yang bisa kita banggakan telah memenuhi amanat cita-cita dari para pendiri bangsa yang disebut di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan kita menemukan teladan yang namanya orang Indonesia yang dicontohkan oleh para pendiri bangsa itu, oleh Soekarno, oleh Hatta, oleh Tan Malaka, oleh Tamrin, dalam bentuk generasi-generasi baru, apakah milenial, apakah X, apakah Y, apakah Z, tapi dia adalah new dari Soekarno, new dari Hatta, new dengan cerita juga yang baru, kreasi dan pikiran yang baru yang merupakan ekstrak dan remix dari cerita yang lama tentang mengapa kita jadi Indonesia, mengapa kita jadi orang Indonesia.